Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Alfi Sadan Basit, sebagai finalis 5 besar kategori poster SMA dalam Lomba Kreativitas D3 Tax 2022 poster dan esai gagasan tertulis. Program Studi D3 Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti. Sebelumnya terima kasih kepada para panitia, terutama kepada para dewan juri terhormat yang telah memberikan saya kesempatan untuk dapat termasuk dalam daftar 5 finalis lomba kreativitas dengan bertemakan peranan generasi muda dalam meningkatkan kesadaran pajak di era new normal. Tanpa lama-lama lagi, simaklah video berikut. Dari jumlah ini kita mendapatkan hasil positif sebanyak 1.300. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani memproyeksi ekonomi Indonesia tahun ini melambat. COVID-19 tak hanya dari sisi teknis, tapi juga dari sektor ekonomi. Saya, Suryo Utomo, pelayanan Direktorat Jenderal Pajak yang memerlukan tatap muka di Indonesia, kami tiadakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Menteri Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar 2.233 triliun rupiah. Terdiri dari 1.865 triliun rupiah dari penerimaan pajak, 367 triliun rupiah dari penerimaan negara bukan pajak, dan 0,5 triliun rupiah dari penerimaan hibah. Pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, dan biaya materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, serta pajak yang lainnya. Adapun manfaat-manfaat pajak antara lain, peningkatan mutu pendidikan. Ketika setiap orang taat membayar pajak, maka pendidikan akan lebih terjamin dan merata bagi setiap masyarakat. Peningkatan kualitas pariwisata. Pajak yang Anda bayarkan akan membantu pemerintah dalam mengembangkan objek wisata tersebut. Subsidi pangan dan bahan bakar minyak. Uang pajak digunakan untuk meringankan masyarakat dalam membeli BBM dan bahan makanan pokok. Peningkatan kualitas transportasi umum. Meningkatkan kualitas transportasi umum guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Sasaran pembangunannya jalan baru, jembatan, bendungan, dan lain-lain. Pertahanan dan keamanan. Pajak yang Anda bayarkan memiliki peran penting karena bisa digunakan untuk memperkuat pertahanan keamanan dan penjagaan ketertiban di dalam negara kita. Fasilitas umum dan infrastruktur. Berbagai infrastruktur dan fasilitas umum bisa dibangun dengan baik melalui dana yang diperoleh atau bersumber dari pajak. Pelestarian lingkungan hidup. Dana yang didapatkan dari hasil pemungutan pajak tersebut dapat dialokasikan dan digunakan untuk menyelamatkan lingkungan. Pengaturan pertumbuhan ekonomi dan dana pemilu. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi dan dana pemilu melalui kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, kita dan seluruh generasi emas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa ini. Dan menyadari pentingnya pajak, maka kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negeri ini melalui pajak. Ayo generasi muda bersama pajak, atasi pandemi, pulihkan pembangunan ekonomi.